Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat pitutur yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuk pada periode ke-10 hari yang kedua di dalam bulan Ramadan. Hanya karena restu dan kasih sayang Allah Ta'ala sajalah kita masih dapat menikmati puasa, terlebih jika kita renungkan kondisi yang sedang kita hadapi. Seluruh dunia menghadapinya juga karena dampak pandemik COVID-19. Tentu rasa syukur kita harus lebih dari sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, pada 10 hari yang kedua ini Allah Ta'ala dalam sebuah hadis menurunkan maghfirahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Awalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Yang artinya 10 hari pertama Ramadan atau bulan Ramadan rahmatun, merupakan rahmat, wa awsatuhu, dan pertengahannya maghfiratun, adalah maghfirah, ampunan, wa akhiruhu idkum minan nar, dan 10 yang terakhir adalah idkum minan nar, najat, keselamatan atau dibebaskannya dari api, tentunya api neraka di sini. Mari kita menilik asal kata maghfirah. Maghfirah berasal dari ghafara, ghafran, wa ghufranan, wa maghfiratan, atau wa ghaffara. Waghfara, atau dapat juga al-ghufratu wal ghifaratu ghafiru. Itu yang kita lihat di dalam Kamus Al-Munawir, yang berarti menutupi, menjaga, mengawal, dan ampunan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu surah ke-40 ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir lidzanbika wasabbih bihamdi rabbika bil asiyyi wal ibkar. Wasbir, maka bersabarlah, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar, wastaghfir lidzanbik, dan mintalah ampunan atas kekhilafanmu, wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan pujian Tuhan engkau, bil asyiyi wal ibkari, pada waktu petang dan pagi. Ghafara al-mata'a berarti ia meletakkan barang-barang itu dalam kantong, lalu menutupi dan melindungi barang-barang itu. Ghufran dan maghfirah kedua-duanya isim masdar atau infinitive nouns dari ghafara, dan berarti perlindungan serta pemeliharaan. Mighfar berarti topi baja, karena topi baja melindungi kepala. Istighfar bukan saja diperlukan oleh orang-orang mukmin awam saja, melainkan juga oleh wujud-wujud suci, bahkan oleh nabi-nabi Allah. Sementara golongan pertama membawa istighfar untuk mencari perlindungan terhadap dosa-dosa yang akan datang, dan pula terhadap akibat-akibat buruk kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat di masa lalu.
Maka golongan kedua mohon perlindungan terhadap kealpaan dan kelemahan manusiawi yang dapat merintangi kemajuan misi mereka. Nabi-nabi pun makhluk manusia walau mereka terpelihara dari dosa. Namun mereka pun diwarisi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan insani. Maka mereka memerlukan istighfar guna memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun keburukan akan mendapatkan balasan. Tapi perihal maghfirah atau ampunan akan jauh lebih darinya. Dari Al-Quran dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memaafkan dosa sebesar apapun karena Dia mengetahui isi hati seseorang dan tahu pula siapa yang layak dimaafkan atas perbuatan dosanya. Dalam surah Ali Imran juga disebut istighfar karena kita diajarkan untuk melihat kekeliruan-kekeliruan umat Nabi dahulu dan terhindar dari kesalahan dan pembangkangan. Istighfar merupakan kunci segala kemajuan rohani. Istighfar itu tidak semata-mata berarti minta dengan lisan untuk pengampunan, tetapi meluas ke perbuatan-perbuatan yang membawa kepada penutupan dosa-dosa dan kealpaan-kealpaan. Berkenaan dengan itu, ada sebuah alkisah seorang anak kecil yang dibawa pergi ke kebun milik orang lain. Dia dibawa pergi oleh ayahnya. Sesampainya di tengah kebun, ayahnya berpesan kepadanya agar dia bertugas menjaga, memberitahukan kepada ayahnya jika ayahnya sedang mengambil buah-buahan, lalu dia melihat ada yang sedang melihatnya, maka anak itu diminta untuk memberitahukan segera. Namun baru saja sang ayah memanjat, tiba-tiba sang anak memberitahukan bahwa ada yang sedang melihatnya. Karuan saja sang ayah bergegas turun dan menanyakan kepada sang anak, di mana orang yang sedang melihat? Kemudian sang anak menjawab bahwa Allah sedang melihat kita berdua. Maka tersentaklah jiwa sang ayah sehingga menyadarkannya bahwa dia telah berbuat kesalahan besar, melakukan perbuatan mencuri dan di depan anaknya pula. Lalu sang ayah bergegas mengajak sang anak pulang. Dapat dibayangkan betapa ada pergolakan besar dalam batin sang anak, sehingga mendorongnya untuk mengingatkan sang ayah atas kesalahan yang akan dikerjakan. Satu sisi, dia selama ini mendapatkan tarbiyah dari ayahnya untuk senantiasa takut kepada Allah. Allah melihat segala tindak tanduk kita, pesan sang ayah. Namun, pada kenyataannya, dihadapkan di depan mata sang anak, ayahnya melakukan sesuatu yang melanggar dari didikan tarbiyatnya sendiri. Apa jadinya jika sang anak tidak mengingatkan perilaku sang ayah bahwa itu salah dengan menisbahkan kepada Allah Ta'ala? Mungkin saja keduanya akan tertangkap orang dan akan menghadapi banyak kesulitan. Merujuk kepada arti dan makna maghfirah, anak yang tadinya menjadi ghafir atau penjaga sang ayah dalam makna menjaga dari ketahuan orang lain. Sekejap hanya dengan si anak mengucapkan ada Allah yang sedang melihat perbuatan kita, maka makna ghafir itu berubah menjadi penjaga dari perilaku buruk. Dari perilaku buruk ini juga yang dimaksudkan oleh yang namanya maghfirah. Melalui sang anak, Allah Ta'ala menurunkan maghfirahnya kepada sang ayah. Mendidik anak dengan tarbiyat yang baik juga merupakan istighfar dalam bentuk usaha, menyiapkan anak agar bisa menjadi penutup
atau pengingat dia dan orang lain dari perbuatan dosa. Nah, inilah makna hakiki dari maghfirah, menutup kelemahan, kesalahan, kealpaan manusiawi yang kapan saja dapat terjadi kepada makhluk yang bernama manusia. Dalam bulan penuh ampunan ini, terlebih dengan diterapkannya social distancing atau physical distancing, kita bertekad menjadikan ini sebagai momentum untuk kita dapat memberikan tarbiyat yang terbaik kepada diri sendiri dan keluarga, sehingga waktu yang cukup panjang ini mampu menjadikan kita dan keluarga memperoleh maghfirah hakiki yang tiada henti hingga berganti generasi. Allahumma ighfir wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi